Oke, kembali lagi dengan saya. Nah, selanjutnya kita akan kembali membahas tentang garis nih, garis antara entity dan relationship set. Nah, selain dia bisa menggambarkan mapping cardinality, dia juga menggambarkan terkait participation levelnya. Dia bisa total atau parsial. Maksudnya seperti apa? Nah, ini total dan parsial, misalnya seperti ini. Total participation itu digambarkan dengan garis 2 ya. Jadi dia artinya adalah semua entitas di sini harus berpartisipasi aktif atau ikut berpartisipasi ada hubungannya di relasi ini. Artinya semua student ini harus punya pasangan di instruktur. Ya, jadi semua student kan pasti punya dosen wali, seperti itu. Nah, ada juga yang sifatnya partial participation. Ini digambarkan dengan garis 1. Ini artinya ada anggota di instruktur yang boleh tidak punya pasangan. Jadi, dia tidak ikut pada relationship set ini. Jadi ini misalnya ada dosen-dosen baru gitu yang dia belum di-assign dengan student. Nah, ini boleh. Oke, jadi ini adalah tentang total participation, dia bentuknya 2, garisnya 2 gitu. Sorry, garisnya 2, bukan bentuknya 2 ya. Digambarkan dengan garis 2 atau dia bentuknya parsial, garisnya 1. Nah, ini adalah notasi lain yang digunakan untuk menggambarkan tentang tadi cardinality ya, mapping cardinality sama si participation levelnya. Nah, ini seperti ini. Dia misalnya di sini ada instruktur juga dengan student. Nah, dia menggambarkan ada pakai angkanya. Jadi di sini misalnya instruktur ada angka 0 dan bintang. Yang angka pertama ini adalah minimalnya. Jadi dia boleh tidak punya pasangan di sini ya karena 0. Bintang ini di sini yang angka keduanya adalah maksimalnya. Berarti dia maksimalnya boleh lebih dari 1 kalau bintang itu. Oke, berarti ini instruktur sama di advisor ini dia boleh tidak punya pasangan sama sekali atau boleh punya lebih dari 1. Kalau student ke advisor ini dia angkanya 1-1, artinya dia tepat hanya boleh berhubungan, ini kan maksimal dan minimalnya, berarti dia tepat hanya boleh berhubungan dengan 1 instruktur di relasi advisor ini. Nah, tapi di perkuliahan kali ini kita menggunakan ini ya, menggunakan bentuk yang seperti ini. Jadi total participation pakai 2 dan garis 1. Lalu kalau untuk yang mapping cardinality-nya pakai tanda panah atau tidak tanda panah untuk yang mini ya. Jadi yang ini hanya pengetahuan kalian saja. Nah, selanjutnya kalau ini adalah kasus khusus, jadi ini menggambarkan cardinality constraint untuk ternary relationship. Ini masih ingat ya, ternary relationship adalah relationship yang menghubungkan antara 3 entity. Ini contohnya misalnya instruktur, project, sama student. Di sebuah ternary relationship, ini kalau kita memasangkan cardinality constraint-nya, jadi misalnya pakai one atau many, dia hanya boleh maksimal menggunakan satu arrow, jadi hanya satu yang one-nya. Jadi misalnya contohnya di sini kita pasangkan one-nya di project gitu ya, bayangkan di sini ada tanda panah, berarti antara instruktur dan student, seorang student diawasi oleh seorang instruktur hanya boleh tepat memiliki sebuah project, seperti itu. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ini memungkinkan kalau lebih dari satu ada multitafsir, seperti itu.